Puji Tuhan. Shalom, shalom. Yuk langsung kita buka Alkitab kita, yuk langsung kita buka buku catatan kita. Puji Tuhan. Dan untuk ibadah kali ini, saya akan membahas satu kata yaitu adalah behind the scene. Saya akan membahas satu kata yaitu adalah di belakang layar. Katakan bersama dengan saya, di belakang layar. Karena saya tahu persis bahwa segala sesuatu itu tidak muncul seketika. Saya tahu persis tidak ada yang instan. Segala sesuatu pasti ada sesuatu di belakang layar. Saudaraku, Anda menikmati kebaktian 2 jam, jangan anggap murah. Setiap 2 jam pelayanan di gereja ini, di kebaktian apapun persiapannya 1 minggu. Saudaraku, saya mempersiapkan cuman gambar seperti ini sama Kitin dari hari Selasa. Betul ya Kitin ya? Kita komunikasi hari Selasa hanya untuk memastikan tampilan di ibadah di gereja ini dipersiapkan dengan baik luar biasa. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk jemaat. Saya nggak pengen yang seperti dulu ngalir saja Pak Pendeta. Kapan Roh Kudus mau, geraknya di situ. Saya sudah tidak lagi bergerak dalam dimensi yang seperti itu. Saya mempersiapkan segala sesuatunya behind the scene. Dan saya tahu, Anda harus catat apa yang saya katakan. Persiapan adalah bagian dari iman. Kok nggak ada yang amin? Ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ketika kita maksimal, katakan bersama dengan saya maksimal. Bukan hanya maksimal ketika kejadian, bukan hanya maksimal ketika kita kerja, tapi dari sejak persiapan kita maksimal, persiapan itu bagian dari iman. Saya sudah berulang kali berkata kepada Abo adalah koordinator musik daripada Sawangan, agar pastikan bahwa sebelum melayani ada persiapan. Saya agak protes kalau yang melayani di mimbar ini, kalau aransemennya gitu-gitu aja, berarti nggak persiapan. Kalau lagunya itu-itu aja, pasti nggak persiapan. Menurut saya persiapan itu penting, setuju dengan saya. Karena kita persiapan, pasti hasilnya maksimal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya kurang persiapan. Dan inilah tahun pembebasan seutuhnya. Dan semua kita tahu sang pembebas adalah Yesus sendiri. Sang pembebas adalah Yesus sendiri. Ada sesuatu yang saya highlight dari pesan Tuhan melalui gembala pembina kita kemarin. Pak Niko berkata, untuk kita mengalami pembebasan, langkah yang pertama, langsung dicatat, yaitu adalah repentance. Yaitu adalah repent, yaitu adalah metanoia. Ya benar, secara fisik itu adalah berbalik 180 derajat. Kalau semula ke utara, berbalik ke selatan. Itu adalah pertobatan. Tapi kata asli metanoia dalam bahasa Yunani adalah berubah pola pikir. Bukan hanya sekedar berubah posisi berdiri. Tapi metanoia artinya adalah perubahan paradigma. Katakan bersama dengan saya, perubahan paradigma. Memasuki tahun 2016, pastikan paradigma Anda berubah. Pastikan pola pikir kita berubah. Yang semula kepada dunia, dan kita arahkan kepada Yesus sang pembebas. Maka ketika kita arahkan paradigma kita kepada Yesus sang pembebas, maka sungguh kita alami pembebasan seutuhnya. Kita lihat Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Saya tahu bagi Anda ayat ini enggak terlalu banyak artinya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Desember yang lalu, saya merayakan Natal yang ke-25 dalam hidup saya. Saya dibaptis tanggal 25 Februari tahun 90. Dan kemarin Desember, saya bersyukur kepada Tuhan,
Ya benar, saya pernah merayakan Natal yang ke-23 di Bethlehem. Dan kemarin pun yang ke-25 saya kembali melayani di Bethlehem. Dan ketika ketika Christmas Eve, ketika malam Natal, semua orang berduyun-duyun ke gereja Nativity, tempat kelahiran Yesus. Tetapi rombongan kami mendapatkan tenda untuk beribadah di tengah-tengah udara yang cukup dingin. Saudaraku, suhunya 4 derajat kira-kira. Kita 58 orang berkumpul di sebuah tenda di Padang Gembala. Di Padang Gembala itulah malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Dan para gembala mendapatkan pesan bahwa Sang Immanuel akan dilahirkan. Ayatnya di mana? Lukas 2 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama, ayat ini sangat kaya dengan kebenaran. Kita baca 2-3 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudaraku, padang gembala ini letaknya, bagi yang tertarik boleh catat, persisnya di sebuah daerah namanya adalah Beit Sahur. Jadi Beit Sahur itu adalah bagian daripada Bethlehem. Saudaraku, yang namanya Sawangan, siapa yang setuju dengan saya, bagian daripada kota Depok. Setuju? Jadi kalau Beit Sahur itu adalah satu daerah yang berada di dalam Bethlehem. Nah di Bethlehem, tepatnya di Beit Sahur, di Padang Gembala. Secara tradisi, mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah Beit Sahur. Mereka tidak mengatakan secara tradisi bahwa ini adalah Bethlehem. Tapi yang tertarik boleh catat, semua sepakat bahwa ini adalah Padang Boas. Ada sesuatu yang luar biasa behind the scene. Daripada Padang Boas, Padang Gembala, Beit Sahur ini. Bukan hanya malaikat menampakkan diri kepada para gembala, tetapi ada behind the scene ribuan tahun sebelumnya. Sesuatu yang hebat terjadi di sebuah daerah namanya adalah Beit Sahur. Saya akan langsung tutup. Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua. Semua mengerti Elimelech dan Naomi adalah orang Bethlehem. Dan pada suatu ketika keluarga muda ini merantau ke Moab. Siapa Moab? Moab adalah keturunan Lot. Karena Moab adalah salah satu daripada anaknya Lot, saudara daripada Abraham. Dan saudara, ketika Elimelech dan Naomi merantau ke Moab, mereka dikaruniai dengan 2 anak laki-laki. Dan kedua anak laki-lakinya menikah dengan 2 perempuan Moab. Jelas perempuan Moab bukan orang Ibrani, jelas perempuan Moab bukan orang Yahudi, jelas Moab adalah Gentile. Seperti Anda dan saya, kita bukan orang Yahudi, semua kita adalah Gentile. Dan apa yang terjadi? 2 anak daripada Naomi meninggal dunia, Elimelech meninggal dunia. Naomi sebagai mertua ngasih option kepada 2 menantu perempuannya. Bilang begini, aku akan kembali ke Bethlehem. Satu mantunya tidak mengikuti, tetap tinggal di Moab. Tapi Rut berkata kepada sang ibu mertua, kemanapun Anda pergi, aku akan mengikuti. Bahkan aku akan menyembah Allahmu. Apa yang terjadi? Kita lihat. Rut 2 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7. Kita akan bergantian. Saya tutup di Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7. Ada behind the scene. Ada sesuatu yang ada di layar yang tidak tampak. Dari kelahiran Yesus. Ada satu behind the scene yang Allah lakukan.
ribuan tahun sebelum terjadinya para gembala berjumpa dengan para malaikat. Behind the scene-nya adalah Rut pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7. Aku terlebih dahulu ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Ayat yang kedua, 2, 3, ya. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Ayat yang keempat. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 bersama-sama, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan aku mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Langsung catat apa yang saya katakan. Pertemuan Rut dan Boas, pernikahan mereka menghasilkan Obed. Pernikahan Obed menghasilkan Isai. Pernikahan Isai menghasilkan Daud. Dan siapa yang sudah dengan saya? Yesus adalah keturunan Daud. Anda tidak ngikutin khotbah saya. Saya ulangi pelan-pelan. Sang pembebas tidak terjadi seketika. Ada behind the scene. Behind the scene-nya adalah seorang Moab yang namanya Rut. Bagi yang tertarik boleh catat. Rut artinya adalah mercy. Rut artinya adalah belas kasihan. Ada seorang yang namanya mercy, ada seseorang yang bernama belas kasihan berjumpa dengan Boas. Dan apa yang terjadi? Perkawinan mereka menghasilkan satu orang anak namanya Obed. Dan ketika Obed menikah menghasilkan seorang anak namanya Isai. Dan ketika Isai menikah menghasilkan anak yang namanya adalah Daud. Siapa yang sudah dengan saya? Yesus adalah keturunan Daud. Saudaraku tolong perhatikan ayat yang kedua. Ini kata kunci. Maka Rut perempuan Moab itu ketika ada di Bethlehem, apa yang dilakukannya? Maka Rut perempuan Moab itu, apa yang terjadi ketika Naomi dan Rut sudah ada di Bethlehem? Ini kuncinya. Berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Siapa yang sudah dengan saya? Tidak akan pernah terjadi yang namanya Daud, yang tidak akan pernah terjadi yang namanya Yesus. Kalau Rut tidak melangkah ke ladang. Come on, pinter sedikit lah. Siapa yang setuju dengan saya? Karena Rut melangkah, dia berjumpa dengan Boas. Kalau Rut tidak berjumpa dengan Boas, tidak ada Obed. Kalau Rut tidak melangkah ke ladang, tidak ada Isai. Kalau Rut tidak melangkah ke ladang, tidak ada yang namanya Daud. Kalau Rut tidak melangkah, tidak ada yang namanya Yesus. Saudaraku, karena keturunan Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Behind the scene-nya adalah satu kata, karena Rut melangkah. Kalau Rut tidak melangkah, tidak ada perjumpaan dengan Boas. Kalau Anda ingin ini tahun menjadi tahun pembebasan, melangkah bro. Melangkah bu. Kalau Anda nggak melangkah, saya minta maaf, Anda nggak bakal kemana-mana.
Hanya satu kata, oh ya, dia sebagai volunteer, dan dia menyatakan dirinya sebagai volunteer. Siapa yang sudah dengan saya? Boas nggak pasang yang namanya plang di depan ladangnya, dibuka lowongan. Enggak tuh. Terima pekerjaan, buruh ladang. Enggak tuh. Siapa yang sudah dengan saya? Yang namanya Ruth melangkah sebagai volunteer. Dia melangkah sebagai sukarelawan. Tapi apa yang dilakukan oleh yang namanya Ruth? Perhatikan ayat yang ke-7. Ini yang menarik hati Boas. Alkitab dengan jelas berkata, yang namanya Ruth all out. Katakan bersama dengan saya all out. Yang namanya Ruth itu militan luar biasa. Dari pagi sampai sore tidak berhenti. Sibuk kerja keras. Bukan malas. Punya yang namanya inisiasi dari dirinya. Enggak nunggu disuruh, enggak nunggu dipaksa, bahkan enggak juga terpaksa. Tapi dia melangkah dengan volunteer. Dengan sukarela dia melangkah. Dia enggak ada yang paksa tuh. Enggak juga enggak apa-apa. Naomi tetap akan mengasihi, tapi karena Ruth melangkah, apa yang terjadi? Langkahnya menghasilkan sebuah perjumpaan dengan raja. Setuju dengan saya raja? Oh ya, karena dari Boas lahir raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Tepuk tangannya lebih baik. Anda terima pewahyuan hebat hari ini. Hanya dengan apa? Melangkah. Ketika Anda tahu menabur itu firman, langkah saja Pak. Ketika Anda tahu mengampuni itu adalah firman Tuhan, melangkah saja, nggak usah berdoa puasa 40 hari dulu. Saya mau mengampuni nih, mau doa dulu. Karena saking rohaninya Anda. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anda tidak melangkah. Kalau tahu itu firman, melangkah saja Pak. Anda tahu menabur itu adalah firman, langkah saja. Anda tahu mengasihi itu firman, langkah saja. Anda tahu yang namanya mengampuni itu adalah firman, langkah saja. Anda akan ketemu dengan sang raja di atas segala raja. Anda akan mengalami perjumpaan dengan sang pembebas itu sendiri. Saya tahu apa yang saya khotbahkan. Saya pendoa syafaat sejak saya melayani di gereja ini. Saya adalah intercessor. Tapi saya minta maaf. Saya tidak perlu bergumul bulanan atau mingguan atau tahunan kalau saya ingin melakukan sesuatu yang itu adalah firman. Saya tidak perlu bergumul. Saya tahu persis setiap firman dan saya tahu itu firman, melangkah saja. Dan ketika aku melangkah, Om Nyo selalu bilang, setiap langkah itu mukjizat. Setiap langkah itu kemuliaan. Setiap langkah itu kemenangan. Setiap langkah itu pembebasan. Kalau Ruth tidak melangkah, setuju nggak dengan saya? Tidak akan pernah perjumpaan dengan Boas. Kenapa? Boas mau menikahi Ruth? Sederhana. Karena Ruth pekerja keras. Saya minta maaf. Gereja ini tidak lagi menyebut pengerja, tapi volunteer. Tapi ada yang diplesetkan oleh para volunteer pengerja. Wong saya suka relawan kok Pak. Ya suka-suka saya. Tapi begitu saudaraku. Nggak usah paksa-paksa Pak ikut menara doa. Nggak usah paksa-paksa Pak ikut kul. Suka-suka saya. Mau saya datang kayak mau nggak datang suka relawan kok. My goodness. Saya minta maaf itu pasti bukan datang dari Tuhan. Itu pasti datang dari setan. Itu pasti datang dari setan. Kalau yang datang dari Tuhan, saya melayani, maaf. Anda melayani bukan pendeta untuk pendeta Muhammad Yesus. Anda melayani bukan untuk pendeta Niko Nyotoro Harjo. Setuju dengan saya? Saya tidak pernah mati buat Anda. Pak Niko nggak pernah mati buat Anda. Yang mati buat Anda Yesus. Anda melayani bukan untuk gereja. Anda melayani untuk Yesus yang telah mati buat kita. Kalau Anda ngerti ini, pasti Anda akan melayani all out. Anda pasti akan melayani kerja keras untuk Tuhan. Saya bersyukur, saya dididik sedemikian rupa oleh Om Nyo. Militan Riza. Setelah digantikan dengan Pak Yongki selalu berkata Riza maksimal, all out, militan. Dan saya selalu bilang dalam hati, gue banget begitu. Katakan bersama dengan saya, gue banget. Saya melayani sangat militan, luar biasa. Dan saya tidak sesali. Saya sebagai volunteer, saya bukan sebagai full timer.
Sampai detik ini saya sebagai volunteer yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya minta maaf Pak, Tuhan tidak pernah curang dalam hidup saya. Pak David melayani sebagai volunteer sudah berapa lama Pak? 22 tahun Ibu. Curang nggak Tuhan sama Pak David? Tidak pernah curang. Karena saya tahu persis Pak David sungguh-sungguh. Kalau melangkah terus maju Pak, jangan mundur melangkahnya. Ladang sudah menguning. Tuayan sedikit. Di sini ada ladang sekolah minggu, ada GC, ada youth, ada DRP, ada dewasa muda, ada wanita, ada lansia, ada cool. Semua tersedia. Sekarang yang penting adalah Anda nggak kemana-mana, saya minta maaf. Hanya akan membuat Anda lelah. Dan Anda akan hanya jadi pengkritik ulung di gereja. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Pak, Bu, kalau Anda senang baca buku, saya suka itu. Tapi saya minta maaf, setelah Anda baca buku, melangkah. Kok nggak ada yang amin? Anda 3 jam menikmati hadirat Tuhan. Setiap pagi Anda ngadap Tuhan. Hadirat Tuhan, doa, pujian, penjaman. Tapi sehabis doa pujian, melangkah dong. Kok nggak ada yang amin? Anda ikut pengajaran di mana-mana, ikut pengajaran di mana-mana. Sampai diselidiki satu kata ini Yunaninya apa, ini Ibraninya apa, Yunaninya. Dan pengetahuan bertambah, melangkah dong. Anda ikut seminar di mana-mana, bagus, melangkah dong. Anda ikuti semuanya terserah. Semuanya baik. Saya tidak akan pernah menghalangi. Saya tidak pernah menghalangi sebagai gembala sidang. Nggak boleh pengajaran, ikut pengajaran itu. Nggak boleh ikut gereja ini. Nggak pernah ikut seminar ini. Saya tidak pernah. Tapi yang saya ingin rindukan cuma satu. Setelah Anda tambah pintar, tambah dengan melangkah. Pembebasan seutuhnya. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ruth, sederhana. Dia melangkah. Dan setelah melangkah, apa yang dilakukan? Dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang saya baca buku lebih banyak lagi. Tanya aja Bu Elsa. Saya baca buku jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Saya baca Alkitab jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Tapi saya tidak berhenti untuk melangkah. Ini udah kejeblos. Katakan bersama dengan saya kejeblos. Katakan bersama dengan saya kejeblos. Saya pikir saya ngurusin youth cuman youth Sawangan saja. Saya pikir saya ngurusin youth cuman youth rayon saja. Saudaraku sekarang udah kejeblos. Udah gak bisa lari kemana-mana. Setelah ketemu dengan Pak Niko bulan lalu. Saya selalu dilibatkan untuk kegerakan youth nasional. Saya minta maaf, mumpung yang namanya hidup cuma 1 kali. Berapa kali bro? Melangkah. Dan Tuhan akan bawa kita terus dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tidak ada motivasi apapun. Saya volunteer. Saya tidak dibayar 1 sen pun oleh gereja. Sampai detik ini saya tidak menerima 1 sen pun oleh gereja. Tapi apa saja yang saya mau lakukan, saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup cuman melangkah. Dan Anda akan ketemu Sang Pembebas. Sampai ketemu bulan depan. Senang bisa melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati.